Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sahirul Fahmi, NIM 1902721. Mahasiswa Sains Informasi Geografi tingkat 2 semester 3. Saya akan menjelaskan tentang praktik tutorial pembuatan peta bentuk lahan dan menjelaskan sedikit tentang geomorfologi bentuk lahan. Sebelumnya, kita akan menjelaskan tentang teori bentukan lahan. Let's go check it out. Sebelum kita membahas tutorial cara pembuatan peta bentuk lahan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu geomorfologi bentuk lahan. Apa itu geomorfologi bentuk lahan? Geomorfologi bentuk lahan merupakan suatu penampakan medan atau fisik yang terbentuk oleh proses alami, memiliki komposisi tertentu dan karakteristik fisikal dan visual yang unik dan berbeda satu sama lain, atau suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik elevasi, pelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Menurut Verstappen, ia mengklasifikasikan bentuk lahan berdasarkan genetiknya atau proses terjadinya menjadi 10 macam bentuk lahan, yaitu yang pertama, bentuk lahan asal proses vulkanik, bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal fluvial, bentuk lahan asal solusional, bentuk lahan asal geodesional, bentuk lahan asal eolin, bentuk lahan asal marin, bentuk lahan asal glasial, bentuk lahan asal organik, dan bentuk lahan asal antropogenik. Dan berikut 10 penjelasannya. Yang pertama adalah bentuk lahan asal proses vulkanik. Bentuk lahan asal proses vulkanik merupakan bentuk lahan yang berasal dari aktivitas vulkanisme. Contohnya hasil bentukan dari aktivitas Gunung Bromo seperti kaldera, kawah, dan lakolit. Kemudian ada bentuk lahan asal proses struktural. Bentuk lahan asal proses struktural merupakan bentuk lahan yang berasal dari proses geologi seperti bukit, patahan, lipatan siklin, dan antiklin. Selanjutnya ada bentuk lahan asal fluvial. Bentuk lahan asal fluvial merupakan bentuk lahan akibat pengerjaan sungai. Contohnya meander, gosong pasir, dataran banjir, dan poin bar. Setelah itu ada bentuk lahan asal solusional. Bentuk lahan asal solusional merupakan bentuk lahan akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah larut. Contohnya bentukan di daerah karst seperti stalagmit, stalaktit, dan dolina. Kemudian ada bentuk lahan asal denudasional. Bentuk lahan asal denudasional merupakan bentuk lahan akibat proses erosi dan degradasi. Contoh bukit sisa, lembah sungai, dan lahan kritis. Kemudian ada bentuk lahan asal eolin. Bentuk lahan asal eolin merupakan bentuk lahan akibat proses erosi angin. Contohnya gumuk pasir yang ada di Yogyakarta dan Barshan. Kemudian ada bentuk lahan asal marin. Bentuk lahan asal marin merupakan bentuk lahan yang terbentuk akibat aktivitas air laut. Contohnya tombolo yang ada pada gambar di layar ini, cliff, arch, tuck. Selain itu terdapat kombinasi antara bentuk lahan marin dengan fluvial, yaitu fluvio-marin karena sungai bermuara ke laut. Contohnya delta dan estuary. Selanjutnya adalah bentuk lahan asal glasial, yaitu bentuk lahan akibat proses pengerjaan es atau aktivitas es yang ada di kutub. Contohnya adalah lembah menggantung di benua Antartika. Selanjutnya adalah bentuk asal organik, yaitu bentuk lahan akibat pengaruh aktivitas organisme. Contohnya mangrove dan terumbu karang. Selanjutnya ada bentuk lahan asal antropogenik. Bentuk lahan asal antropogenik merupakan bentuk lahan akibat aktivitas manusia, contohnya kota, pedesaan, waduk, dan taman. Baiklah, setelah kita mengetahui 10 jenis bentuk lahan yang ada di permukaan bumi, selanjutnya kita ke tutorial pembuatan peta bentuk lahan
menggunakan software ArcGIS. Let's go, check it out. Baiklah, sekarang kita akan mempraktikkan tutorial pembuatan peta bentuk lahan wilayah Kota Bandung menggunakan software ArcGIS. Sebelum memulai, kita siapkan dulu data yang akan digunakan. Yang pertama, data SRTM dan Citra 18 Oli Tiers wilayah Kota Bandung tahun 2019 yang saya gunakan. Kemudian SAP Kota Bandung dan peta geologi sebagai data pendukung. Sebelumnya saya sudah mendownload terlebih dahulu data tersebut. Yang pertama, kita buka ArcMaps. Kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Oh, dan sekarang saya sudah masuki data-datanya karena biar lebih mempercepat step by stepnya. Yang pertama, kita masukkan data SRTM. Caranya gampang, tinggal kita klik data SRTM-nya, kita drag, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan SAP Kota Bandung, lalu kita klik caranya, klik rectangle, kemudian Windows, pilih Image Analysis, pilih data SRTM yang kita masukkan, lalu kita klik, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tentukan koordinat peta yang kita gunakan. Saya menggunakan koordinat UTM. Caranya klik Arcs Toolbox, kemudian pilih data management tools, lalu projection and transformation, lalu pilih raster, kemudian project raster. Lalu masukkan data SRTM yang sudah kita klip sebelumnya ke input raster. Kemudian pilih output rasternya, project coordinate system, UTM, WGS 84, UTM 48S. Klik OK. Setelah proses tersebut selesai, kita masukkan data peta geologi skala 1:100.000 sebagai alat bantu dalam melakukan interpretasi manual bentuk lahan. Caranya sama seperti biasa, kita drag, setelah muncul seperti itu, kita lakukan georeferencing terlebih dahulu agar mempermudah melakukan interpretasinya. Caranya klik add point, kemudian input DMS-nya, lalu isikan bujur dan lintangnya sesuai dengan koordinat yang ada.
Setelah itu kita klik update georeferencing. Kemudian kita akan membuat poligon baru yang menutupi seluruh data Citra SRTM dengan cara klik katalog, pilih tempat penyimpanan datanya, lalu klik kanan, pilih new, save file, dan nama filenya bentukan lahan. Kemudian setelah menulis nama file, kita pilih fitur tipenya yaitu polygon dan koordinat WGS 1984 UTM zona 48S, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan lakukan tahapan digitasi on screen dengan toolcard polygon terhadap hasil interpretasi bentuk lahan yang kita dapat. Caranya, klik create feature, lalu pilih polygon, dan kita mulai digitasi hasil interpretasi yang kita dapatkan. Setelah itu seperti ini tampilannya, wilayah yang kita digitasi on screen. Hasil akhirnya akan seperti ini. Lalu kita masukkan data atribut. Setelah selesai melakukan digitasi, langkah selanjutnya adalah masukkan data atribut. Itu dengan cara open atribut. Kemudian kita klik add file dan masukkan data atribut yang kita telah tentukan. Kemudian setelah itu kita mengatur simbologi dan label sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Lalu kita buat layout peta bentuk lahan yang telah kita tentukan. Berikut hasil layout yang telah saya lakukan. Sekian tentang sedikit penjelasan mengenai teori bentukan lahan dan tutorial pembuatan peta bentukan lahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.